Assalamualaikum sobat, selamat datang kembali di channel Hamba Amatiran, masih bersama saya Kang Nur. Sobat, pastinya udah gak asing lagi dengan anime Naruto, serial animasi Jepang yang selalu menemani kita terutama bagi generasi 90-an dan awal 2000-an. Anime Naruto memanjakan kita dengan animasinya yang top tier, aksi pertarungan yang luar biasa, cerita yang menguras emosi, dan yang terpenting dari itu banyak pelajaran yang bisa diambil dari anime ini. Anime Naruto singkatnya menceritakan tentang seorang ninja remaja bernama Uzumaki Naruto yang berjuang untuk menjadi ninja terkuat agar bisa menjadi pemimpin para ninja di desanya yang disebut dengan Hokage. Banyak nilai-nilai kebaikan yang terdapat dalam anime buatan Masashi Kishimoto ini. Dan pada kesempatan kali ini, Kang Nur ingin mengajak sobat semua untuk sama-sama membahas salah satu nilai penting yang ada pada anime Naruto, yaitu tentang bagaimana pentingnya posisi seorang guru. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Bismillah. Sebelum kita mulai, saya peringatkan bahwa nanti akan ada banyak spoiler tentang ceritanya. Jadi buat kamu yang gak mau kena spoiler, bisa skip dulu konten ini dan tonton konten lain dari channel Hamba Amatiran dengan klik link yang ada di pojok kanan atas video. Terima kasih. Sadar atau enggak, di anime Naruto posisi guru ini sangat krusial dan bisa mempengaruhi alur cerita secara signifikan. Di episode 1, kita diperkenalkan dengan Iruka, seorang karakter yang jarang muncul tapi kehadirannya berdampak besar pada cerita. Ia adalah guru wali kelas Naruto di akademi, tapi terkadang ia memposisikan dirinya sebagai orang tua kedua Naruto. Naruto adalah anak yatim piatu. Kedua orang tuanya meninggal saat ia lahir. Ia selalu sendirian dan tidak ada orang yang mau bergaul dengannya karena rubah ekor 9 atau Kyuubi yang disegel dalam dirinya. Hanya Iruka yang mau bergaul dengan Naruto, bukan karena terpaksa tapi karena rasa kasih sayangnya. Iruka sempat membenci Naruto seperti warga desa lainnya karena orang tuanya adalah salah satu korban dari amukan Kyuubi. Namun lambat laun ia sadar bahwa Naruto bukanlah Kyuubi yang membunuh orang tuanya, melainkan ia pun juga sama-sama korban. Ketika Naruto berbuat benar, orang-orang memarahinya dengan kebencian, tapi Iruka memarahinya bagaikan orang tua yang memarahi anaknya. Ia mengerti perasaan Naruto. Ia tahu rasanya kesepian karena ia juga tumbuh sebagai yatim piatu, sehingga ia berempati pada Naruto. Ketika Naruto murung, Iruka selalu menghiburnya dengan mengajak Naruto makan ramen. Kemudian masih di episode 1, kita diperlihatkan guru akademi lain, yaitu Mizuki, yang memanfaatkan Naruto yang gagal dalam ujian kelulusan untuk mencuri gulungan jurus terlarang. Mizuki hampir menghilangkan nyawa Naruto, tapi Iruka menyelamatkannya. Ketika Mizuki menyebut Naruto sebagai masa rubah ekor 9, Iruka menyangkalnya. Ia tahu bahwa Naruto adalah anak pekerja keras, teguh pendirian, mengetahui arti penderitaan manusia, dan dia juga subscribe Hamba Amatiran. Iruka mengatakan dengan tegas pada Mizuki bahwa Naruto bukanlah monster rubah ekor 9, melainkan ia adalah Uzumaki Naruto dari desa Konoha. Naruto yang mendengar hal ini pun merasa tersentuh. Akhirnya ada orang yang peduli dengannya, menerima dirinya apa adanya. Ia pun bangkit untuk menyelamatkan Iruka yang akan dibunuh oleh Mizuki. Tak disangka perkataan Iruka telah membangkitkan potensi diri Naruto, sehingga ia bisa menggunakan jurus terlarang 1000 bayangan. Kejadian ini menjadi turning point bagi Naruto. Andaikan Iruka tidak mengakuinya saat itu, mungkin cerita Naruto tidak akan berjalan seperti yang kita ketahui saat ini. Mungkin saja Naruto akan kehilangan arah dan menjadi orang yang berbeda 180 derajat. Hal ini juga disinggung oleh Naruto sendiri menjelang episode akhir dari seri Naruto Shippuden. Seorang guru harus bisa berperan sebagai sosok orang tua kedua. Saat seorang murid berada di sekolah dan jauh dari orang tuanya, gurulah yang harus menggantikan posisi tersebut. Guru harus tahu potensi dan kelemahan murid, dan guru juga harus merangkul muridnya jika ia punya masalah. Dan yang tidak kalah penting, seorang guru harus bisa memotivasi muridnya agar ia bisa sukses di masa yang akan datang. Setelah lulus dari akademi, Naruto kemudian dimasukkan ke dalam tim yang berisi 3 orang dan 1 pembimbing untuk menjalankan misi. Di sini Naruto disatukan dengan teman sekelasnya, yaitu Sakura dan Sasuke. Kemudian yang menjadi pembimbing sekaligus gurunya yaitu Hatake Kakashi. Sebelum Kakashi menerima Naruto, Sasuke dan Sakura sebagai anggota tim, mereka diuji dulu oleh Kakashi, dan jika gagal mereka akan dikembalikan ke akademi. Ujian dari Kakashi adalah mereka harus merebut lonceng yang dipegang oleh Kakashi dengan cara apapun. Namun loncengnya hanya 2, sehingga orang yang gagal merebut lonceng akan diikat di pohon dan tidak diberi makan. Dan temannya yang berhasil pun tidak boleh memberi makan orang yang diikat. Jika ada yang melanggar, maka akan diberi hukuman. Singkat cerita, mereka tidak ada yang berhasil merebut lonceng, dan mereka akan mengulang lagi ujian itu setelah makan. Karena performa Naruto yang paling buruk, maka Naruto yang diikat dan tidak diberi makan. Naruto pun kelaparan. Sasuke yang melihat kondisi Naruto akhirnya memberinya makan. Sakura sempat melarangnya, namun Sasuke sadar bahwa kalau Naruto tidak fit, maka mereka akan susah mendapatkan loncengnya, karena kunci dari ujian ini adalah kerjasama. Selain itu juga, Kakashi sedang tidak berada di sana. Ketika mereka menyuapi Naruto, Kakashi datang secara tiba-tiba, dan seolah-olah hendak memarahi mereka. Namun alih-alih memarahi, Kakashi malah mengatakan mereka lulus ujian. Kemudian, keluarlah kata-kata mutiara legend Kakashi yang diketahui oleh semua penggemar Naruto. Orang yang mengabaikan misi memanglah sampah, tapi orang yang mengabaikan temannya
lebih buruk dari sampah. Akhirnya mereka pun resmi menjadi satu tim dan menjalankan misi bersama. Diketahui bahwa metode ujian yang digunakan Kakashi didapatkan dari pembimbing timnya saat ia seumuran Naruto, yaitu Minato. Dan kata-kata mutiara itu ia dapatkan dari temannya yaitu Obito. Minato adalah Hokage keempat sekaligus ayahnya Naruto. Jadi secara tidak langsung ilmunya Naruto terhubung pada ayahnya. Selain Kakashi, Naruto juga berguru pada Jiraiya atau Naruto sering menyebutnya petepak genit. Jiraiya melatih Naruto secara intensif selama 2,5 tahun. Darinya Naruto berhasil mempelajari dan mengembangkan jurus Rasengan yang merupakan ciptaan Hokage keempat dengan kata lain ayahnya. Ternyata diketahui bahwa Jiraiya juga merupakan guru dari Minato, dan jurus Rasengan ini Minato kembangkan di bawah bimbingannya. Dan kedepannya juga kita diberitahu silsilah guru dan murid dari Naruto melalui masa lalu karakter yang ada. Jika dirunutkan ke atas, Naruto merupakan murid dari Kakashi dan Jiraiya. Kakashi muridnya Minato, Minato muridnya Jiraiya, Jiraiya muridnya Hiruzen atau Hokage ketiga, dan Hiruzen muridnya Hokage pertama dan kedua yaitu Hashirama dan Tobirama. Dari silsilah ini kita mengetahui bahwa ilmu yang dipelajari Naruto dari gurunya bersambung sampai Hokage pertama. Dalam agama Islam, silsilah keilmuan ini sangat penting karena ilmu yang kita pelajari harus bersumber dan bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, untuk mempelajari agama Islam kita perlu guru. Dalam hadis disebutkan bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Maka agar ilmu agama kita bersambung kepada nabi, kita harus berguru pada ulama. Tentunya ulama yang kita jadikan guru tidak boleh sembarangan. Kita juga harus kritis dalam memilihnya. Imam Asy-Syatibi memberikan kita tips agar mencari guru yang benar-benar ahli di bidangnya. Contohnya, jika kita ingin belajar fikih, maka carilah ahli fikih. Dan untuk mengetahui apakah ia ahli dalam bidangnya atau tidak, bisa diketahui dari dua kriteria. Pertama, ia mengamalkan ilmu yang didapatnya. Kedua, ia juga punya guru yang ahli di bidangnya dan ia juga sudah lama belajar pada gurunya tersebut. Dan dengan memenuhi kriteria ini, mudah-mudahan kita bisa menemukan orang yang tepat untuk dijadikan guru. Saat Jiraiya dan Naruto melakukan pelatihan intensif, mereka pernah berbincang tentang suatu hal. Jiraiya curhat pada Naruto tentang keinginannya untuk mengakhiri siklus kebencian shinobi yang telah lama terjadi. Ia tahu bahwa hal itu hampir mustahil dilakukan, tapi Jiraiya percaya bahwa suatu hari nanti akan ada orang yang bisa mengakhiri siklus ini. Naruto yang mendengarnya pun termotivasi, ia pun juga ingin bisa mengakhiri siklus kebencian ini. Jiraiya pun percaya kepada Naruto, dan ia yakin bahwa Naruto bisa mewujudkan mimpinya itu. Suatu ketika, Jiraiya menjalankan misi untuk menyelidiki markas Akatsuki di Desa Hujan. Kemudian di sana ia bertemu dengan Pain, yang ternyata adalah mantan muridnya dulu ketika perang shinobi. Jiraiya bertarung dengan muridnya itu dan harus mengalami kekalahan hingga nyawanya menghilang. Naruto yang mendengar kabar kematian gurunya itu merasakan sedih yang luar biasa. Ia tidak percaya bahwa gurunya itu telah berpulang. Di tengah kesedihan itu, Hiruka datang dan menghibur Naruto. Hiruka menyemangatinya untuk tabah dan sabar dan juga memotivasinya untuk terus berjuang melanjutkan tekadnya. Naruto akhirnya kembali semangat, dan ia kemudian berlatih di Gunung Myoboku untuk mempelajari Senjutsu demi menghadapi Pain. Setelah Senjutsu dikuasai, Naruto kembali ke Konoha. Namun sesampainya di sana, desa Konoha sudah dalam keadaan hancur luluh lantak. Naruto pun melawan Pain dan berhasil memojokkannya. Pain yang terpojok kemudian menyuruh Naruto untuk membunuhnya, namun Naruto menolaknya. Walau dirinya dipenuhi amarah dan dendam, ia menahan dirinya untuk membunuh Pain. Ia tahu bahwa jika ia menghabisi Pain, maka siklus kebencian shinobi ini tidak akan berakhir. Dan agar rantai kebencian ini bisa berakhir, harus ada seseorang yang mengalahkan egonya. Naruto juga meyakinkan Pain tentang visi dari guru mereka tersebut, dan akhirnya Pain pun mengerti. Pain akhirnya sadar dan ia pun bertaubat dengan menghidupkan kembali orang-orang yang telah ia akhiri hidupnya di Konoha. Seorang guru haruslah bisa memotivasi muridnya untuk semangat dalam belajar dan melakukan yang terbaik. Guru juga harus menanamkan nilai-nilai kebaikan agar nantinya jalan yang dipilih muridnya adalah jalan yang benar. Dan guru harus percaya bahwa muridnya akan sukses dan berhasil mendapatkan apa yang ia mimpikan. Sekian pembahasan kita kali ini. Sebenarnya masih banyak yang bisa dibahas tentang tema ini. Namun karena keterbatasan waktu, kita harus akhiri sampai di sini. Silakan sobat tambahkan sisanya di kolom komentar dan juga sertakan pendapat kalian mengenai pembahasan kita kali ini. Saya tidak akan bosan mengingatkan bahwa apa yang saya sampaikan perlu dikaji ulang dan baiknya jangan menerima sebuah informasi tanpa adanya verifikasi terlebih dulu. Ibarat makanan, ketika makanan masuk ke mulut maka kunyahlah dulu. Kemudian setelah halus baru telanlah makanan itu. Terakhir, pesan dari saya, seperti kata pepatah orang bijak dari abad ke-20. Dia berkata, orang pintar bukanlah orang yang mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar, melainkan orang pintar adalah orang yang subscribe hamba amatiran. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.